Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nih untuk materi garis pengaruh, karena belum ada yang mulai mengerjakan ya. Mungkin kemarin saya setting setting waktunya juga lupa, belum saya setting, masih tahun yang lama. Baru saya buka tadi pagi. Eee, tapi mungkin sudah ada yang ikuti dari 2 minggu lalu, ya. 2 minggu lalu kan kita kuliah tatap muka, tapi sayangnya cuman 3 orang yang hadir karena tatap muka di kelas, jadi Ibu nggak bisa share materi rekamannya karena nggak ada, rekaman ya. Tapi sebetulnya dari materi minggu lalu juga semua materi tentang garis pengaruh itu sudah ada rekamannya dari, materi tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi sekarang mungkin lebih banyak kita diskusi dulu tentang garis pengaruh ini, kira-kira sudah bisa dipahami atau belum ya? Halo? Halo? Bisa diaktifin aja suaranya ya, yang nggak feedback nggak apa-apa mungkin, yang bisa jelas. Bisa dipahami nggak buat nyari garis pengaruhnya? Karena ini berkaitan sama tugas 3-nya. Mungkin nih kalau materi kan ada rekamannya ya, nanti ngeceknya buat saya ajarkan lewat lewat dengan cara manual, yaitu dengan cara menggunakan metode potongan, ataupun juga dengan cara SAP 2000. Jadi sebetulnya yang paling penting itu adalah kompetensi kalian untuk bisa mengerjakan garis pengaruhnya. Jadi bisa menggambarkan gambar garis pengaruhnya beserta nilai-nilai angka ordinatnya. Nah, baik itu dengan cara manual, itu berarti dengan cara metode potongan, ataupun dengan menggunakan garis pengaruh, nanti ataupun menggunakan SAP 2000 maksudnya, ya. Jadi kan tugasnya seperti ini ya, ada dua model struktur, untuk NIM genapnya yang, ini, untuk NIM ganjilnya yang ini, ya. Nah, diminta apa, pertanyaannya, pertama adalah ini kan materi kompetensi tugas 3 itu adalah garis pengaruh. Tapi kalau kalian belum bisa yang nomor satunya, boleh dibalik. Oke, boleh yang mana dulu yang dikerjakan. Jadi boleh misalnya mengerjakan nomor 5 dulu, karena nomor 5 ini adalah yang paling mudah, yaitu menggunakan aplikasi. Kalau menggunakan aplikasi kan berarti prinsipnya, kalian bisa punya aplikasinya, kemudian bisa menggambarkan soalnya, kemudian bisa memberikan kondisi sesuai dengan, apa yang soal minta. Jadi kalau misalnya soalnya seperti ini, ya kalian bisa menggambarkan batang-batangnya ini semua, menggambarkannya adalah satu batang, satu garis ya, satu batang, satu frame. Tidak boleh digabung, berarti ini ada berapa batang, ya kalian menggambarnya adalah ada berapa garis. Jadi satu batang, satu garis ya. Kemudian rangka batang ini harus dikondisikan dalam 2 dimensi. Nah, karena SAP 2000 itu secara default dia, menggunakan 3 dimensi. Kemudian satu lagi, kalian harus membuat batang-batangnya ini adalah sebagai batang dengan, masing-masing ujungnya sendi-sendi. Berarti,
batang-batangnya ini nanti harus dirilis dengan ujung-ujungnya sendi-sendi. Berarti momen 3-3-nya ini harus dibuat 0. Harus di-checklist ya. Nah, kalau menggunakan SAP 2000 yang paling mudah itu seperti itu ya. Jadi kalian boleh mengerjakan nomor 5 dulu ya. Nah, ini bertahap nih. Misalnya sekarang Ibu nanya yang hadir di sini ada nomor ganjil dan genap kan? Boleh jawab. Untuk menjawab nomor 5-nya bisa nggak ya? Kalau nggak bisa, kita ajarkan dari sekarang nih, sama-sama ngerjakannya. Jadi biar nanti tugas Ada Bu tadi. 3-nya bisa langsung dikerjakan. Dengan siapa ini? Bima Bu. Ya, Bima, ganjil atau genap? Ganjil Bu. Ganjil, iya. Ganjil berarti yang ini ya. Iya, Bima siap. SAP 2000-nya ada? Ada Bu. Ada. Kalau gitu, sekarang kita buka sama-sama, terus digambarkan. Jadi prinsipnya, intinya kalian harus bisa mengerjakan model struktur konstruksi rangka batang, baik menghitung reaksi, menghitung gaya batang, menggambarkan garis pengaruh. Ya, materinya saat ini sampai di situ, belum sampai ke deformasi. Deformasi nanti semester depan ya. Baik itu dengan cara manual, dengan cara analitis, maupun dengan cara grafis, maupun dengan cara garis pengaruh, itu prinsipnya harus bisa. Mau dengan cara aplikasi boleh, yang penting bisa. Gitu. Tinggal nanti penilaiannya aja. Memang kalau dengan aplikasi, karena itu software, ya pasti nilainya standar lulus. Tapi kalau bisa yang dengan manual, ya akan di atas lebih dari standar yang lulus gitu ya. Tapi prinsipnya pokoknya harus bisa dulu ya. Sekarang kita buka, coba cari SAP 2000-nya, kita gambarkan sama-sama yang NIM-nya ganjil. Nanti yang NIM-nya genap sama aja ya. Kalian boleh praktek yang NIM genap, boleh praktek yang genap aja langsung ya. Jadi biar sama-sama bisa dikerjakan tugas 3-nya. Kok hilang lagi? Bentar ya. Oh, ini. Nah ini ya, sekali lagi mengingatkan kalau buka SAP 2000, baik versi student maupun versi atas, kalian harus baca ini ya. Ini tuh satuan yang paling penting. Kalau awal install atau default-nya ini biasanya keep sama inci. Jadi kalian harus sesuaikan sama tugasnya ya. Tadi tugasnya kan satuannya meter, terus bebannya, Bima nomor pokoknya berapa? Bima? Iya. 34? Iya Bu. 34 kali 100, berarti 3.400 ya. Beban P ini nggak masalah sih, yang penting sekarang kita gambarkan soalnya dulu, berarti soalnya kan dalam kilogram ya. Dalam kilogram sama meter. Tetapi ketika kita membuat garis pengaruh,
Kalau kita membuat satuannya dalam kilogram meter, kalau kita buat soalnya dalam kilogram meter, 21. 21 kali 100, 2.100 kilogram. Itu untuk soalnya. Tapi ketika kita membuat garis pengaruh, bebannya bukan beban soal, tapi beban P dengan satu satuan tanpa satuan ya. Berarti satuannya bukan 1 kilo, bukan 1 ton gitu, yang pasti nggak ada satuan. Tapi karena nggak ada satuan kan nggak mungkin juga di-sub ya, tetap satuannya harus kita pakai. Kalau kita menggunakan kilogram, di-sub itu kan tidak ada satuan yang lebih kecil dari kilogram ya, satuan paling kecil sudah kilogram. Tampilan dari sub 2000 itu adalah dalam desimal dengan 2 digit di belakang koma. Berarti kalau kita membuat satuannya dalam kilogram, maka nanti akan terbacanya dengan 2 digit di belakang koma. Nah, itu berarti kurang teliti. Tapi kalau kita membuat satuannya dalam ton, satuan yang lebih besar, yaitu ton meter, maka nanti akan kita bisa buka dalam kilogram. Ya, jadi beban garis pengaruhnya adalah satu satuan, tapi sebetulnya satu itu tidak pakai satuan, tapi karena kita memakainya sub, tetap harus pakai satuan, berarti bebannya kan 1 ton, ya. 1 ton itu kita maksud sebagai angka 1 ya. Nanti hasilnya kalau kita buka dalam kilogram, maka akan terbaca jadi 1000 kan. Nah 1000 itu tetap nanti hasilnya kita bagi dengan 1000, tapi kita mendapatkan digit yang lebih panjang. Paham ya maksud Ibu ya? Nanti hasilnya semua tetap dalam angka 1, tapi, kita bisa buka desimalnya lebih banyak. Jadi kita bisa dapat 5 desimal. Jadi kalau nanti misalnya hasilnya adalah 0,1 misalnya, kalau kita buka dalam kilogram, dia akan kebaca sebagai 100 kilogram. 100 itu kita bagi dengan 1000, akan kebaca sebagai 0,01. Ya, jadi kita dapat digitnya lebih banyak, ya. Paham ya? Oke, jadi kita buka dalam ton meter, karena gunanya untuk garis pengaruh. Nanti ketika kita akan menggambarkan beban, setelah gambarnya kita buat, satuannya boleh kita ganti lagi jadi kilogram meter untuk memberikan bebannya, ya. Sekarang kita buka lagi soalnya, buat diingat-ingat ya soalnya tadi. Soalnya Soalnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bentang, masing-masing 1,5 meter dan tingginya 2 meter ya. Berarti kita buat subnya itu dengan 7 kotak ya. Dengan 7 kotak sumbu X. Sumbu Y-nya tetap 0, kemudian sumbu Z-nya 1 kotak. X-nya adalah 1,5 ya. Z-nya 2 meter. Paham Bima? Yang lain yang ganjil sama ya, karena soalnya kan sama. Nanti bedanya hanya di bebannya aja. Oke, lanjut ya. Bima kalau bisa suaranya diaktifin ya. Iya, Bu. Ya oke, sekarang kita gambar. Kalau gambar kan sudah bisa ya, bisa semua ya. Yang pasti cara gambarnya harus 1 batang, 1 garis, dan harus ketemu di intersection-nya, di tiap section-nya ya. Jadi pakainya ini, terus harus ketemu great intersection-nya dan 1 batang, 1 batang ya.
tak boleh diganggu. Kalau putus klik kanan ya, bentari dulu Pak bentuknya. Miringnya ke kanan semua ya. Rollnya sebelah kanan. Miringnya ke kanan ya. Oke. Kebalik ya. Kanan bawah. Bentar ya. Ke kanan bawah. Tumpuannya yang sebelah kiri sendi, sebelah kanan roll ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kalau untuk garis pengaruh, yang dimaksud garis pengaruh adalah nilai yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan kan garis pengaruh, gaya batang 1, 2, 3, 4. Dan garis pengaruh reaksi, reaksi perletakan. Ya, berarti garis pengaruh VA sama garis pengaruh VB. Garis pengaruh HA-nya nggak ada ya, karena yang dimaksud garis pengaruh adalah hanya untuk beban vertikal, yaitu beban hidup yang bergerak sepanjang jembatan ini. Ya. Jadi karena yang dimaksud garis pengaruh itu adalah beban satu yang bergerak, artinya bebannya itu bergerak dari sini sampai sini. Jadi kalau kita input beban, misalnya kita input nih beban 1 di sini, kan satuannya dalam ton ya, yang dimaksud satu satuan. Kita input di sini beban 1 nih ya. Nah, ini awalnya dulu. Nah ini, kalau kita input beban 1 di sini, lantas kalian hitung berapa sih VA-nya, berapa VB-nya, kemudian nanti digambar garis pengaruhnya di bawahnya sini. Jadi nanti mengerjakan soal ini, itu kalian harus setelah digambar soalnya, kalian buat garis ke bawah nih ya, di sepanjang garis ini, dari ini bawah terus ini, kemudian nih dari sini ke sini, semua ya, panjang yang ada di titik, karena beban satunya kemungkinan hanya berada di titik-titik simpulnya ini, karena kalau jembatan berarti ini kan muatan tidak langsung, bebannya hanya bisa di sini, tidak bisa di sini, karena ini adalah konstruksi rangka batang, yaitu adalah sebagai muatan tidak langsung, bebannya itu nggak ada di antara ini. Kalau toh ada beban di antara ini,
nanti transfer ke sini sama sini, ya. Jadi, kalau misalnya di jembatan, pasti di sana ada balok-balok melintang ke sana, ada balok memanjang, jadi bebannya itu masuk ke balok memanjang dulu, baru ke melintang. Jadi beban yang dihitung selalu hanya di titik-titik ini, ya. Nanti kalau menggambar garis pengaruh, berarti yang dimaksud garis pengaruh VA itu apa? Ketika beban 1 di sini, itu berarti nilai VA-nya berapa sih? Ini digambar nih, ini berapa nilai VA-nya? Apa ini dihitung berapa? Kemudian kalau satunya di sini, ini berapa? Kalau satu di sini berapa? Sampai nanti berupa garis, ya. Garisnya itu bisa begini atau begini, ya. Ya tergantung jawaban kalian nanti benernya gimana, ya. Yang pasti berupa gambar, gambar seperti ini dari sepanjang ini, ya. Itu kalau dengan cara manual, nanti kalian harus hitung, kalau satu di sini VA-nya berapa, satu di sini VA-nya berapa, terus digambar masing-masing, nanti ini ordinatnya ditulis nih berapa aja nilainya, ya. Tapi kalau menggunakan menggunakan ini gambarnya jadi ketutup ya. Kalau menggunakan SAP 2000, ya, berarti kita manfaatkan cara yang dimaksud tadi dengan memberi beban 1 di sini VA-nya berapa. Nanti bebannya kita pindah lagi nih. Sekarang kita nggak pakai beban 1 di sini, tapi kita berikan bebannya 1 di sini. Kalau nggak mau dikasih ini dulu, sekarang kita kasih beban satunya di sini. Kita hitung lagi semuanya, ya. Terus kita geser lagi dan seterusnya. Nah, itu kalau di dalam SAP, caranya gimana? Caranya yaitu dengan cara kita memberikan macam-macam beban, sejumlah titiknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, berarti kita memberikan 8 macam beban dengan nilai bebannya adalah 1. Ya, ini dihapus dulu ya. Nah gini ya, berarti kita ulang lagi ini kita hapus ya. Sekarang caranya yaitu dengan cara kita memberikan beban satuan ada 8 macam ya. Tapi kita kasih nama dulu nih sekarang, nama bebannya. Biar nggak sama beban yang di soal, ya. Beban yang di soal kalian bisa pakai beban ini ya. Misalnya ini kita kasih nama, ini untuk beban soal. Jadi kalau Bima berarti bebannya 21 kali 100, berarti nanti bebannya adalah 2.100 kilogram. Di mana bebannya bekerja di seluruh titik ya. Nah, seperti di soal. Jangan lupa karena beban hidup berat sendiri struktur tidak dihitung, ini tuh harus diganti ya. Nah ini untuk beban soal ya. Tapi kalau untuk beban garis pengaruh, kita pakai tipe yang lain ya, karena beban garis pengaruh itu biasanya adalah beban hidup, beban yang bergerak itu adalah beban hidup, maka kita bisa pilih namanya beban hidup ya. Nah, kita kasih bebannya di sini ada 8 titik ya. Bisa kita pakai nama sesuai di soal. Bisa kita kasih nama sesuai di soal tadi mana. Oke, soalnya tadi ketutup nih.
Sesuai nama soalnya bisa kalian kasih nama beban di A, C, D, E, F, G, H, B ya. Tapi kalau bingung ya boleh aja pakai nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai nomor aja biar cepet ya. Jadi pakainya nomor, mana tadi satunya. Jadi kita pakai nomor ya, beban 1 ya, kemudian beban 2, beban 3, beban 4, beban 5, 6, 7, 8 ya. Nah, setelah kita kasih nama beban 1 sampai 8 ya, berarti sekarang sudah ada 9 macam beban. Yang 1 beban soal, terus yang 8 adalah beban, untuk garis pengaruhnya, ya. Sekarang kita nginput beban untuk garis pengaruhnya. Kalau di sini kita nginputnya pakai beban yang beban 1, karena ini di titik 1 kan, bebannya tetap min 1 ya. Oke, kita ulang dengan cara yang lain. Sekarang ini bebannya sama, tapi yang di 2. Paham ya? Artinya berarti kalian memberikan 8 macam beban, di mana bebannya itu hanya berupa beban P sama dengan 1 di tiap-tiap titik. Sehingga nanti kalau kita run, kalian akan mendapatkan hasil 8 nilai. Baik reaksi, baik gaya batang gitu ya. Eee, untuk di tiap-tiap titik. Nanti bisa digambarkan di bawahnya sini gitu ya. Paham ya? Kalau nggak paham langsung di-cut langsung ya. Oke, Ibu teruskan biar cepat karena waktunya 7 menit, habis itu nanti keputus soalnya. Nanti kalau keputus kita sambung lagi ya. Jadi ini satu persatu ya, sesuai nama tempatnya. Nah, udah paham? Kalau beban soal berarti kalau beban soal nanti di-input sendiri ya. Berarti di sini setengah P, di sini P, tapi inputnya pakai, tipe yang soal ya. Nanti Ibu nggak kerjakan nih tipe soalnya, atau kalau mau diteruskan, kayaknya masih cukup 5 menit ya. Sekarang kalau yang tipe soal berarti ini ya, apa, ini berarti kalau mau dapat apa, bebannya P, sekarang biar ini Ibu pakai bebannya 100 saja ya. Ini Ibu kasih nama bebannya, tapi kan dalam kilo ya, berarti kita rubah dulu. Kalau ngasih beban soal, berarti harus dibuka gini ya. Sekarang di-input yang soal, yang sebentar, kiri sama kanan bebannya sama, jadi barengan aja. Dan soal misalnya Ibu ya biar nggak sama dengan punya Bima, misalnya Ibu inputnya 2.200 karena nggak mungkin ada yang NIM genap ini kan harusnya bukan yang ini ya.
Nah, seperti ini misalnya angka NIM 22 berarti 1.100 ya, misal. Ini ya. Nah, terus yang di E salah tuh. Ini ya. Sekarang yang di tengah kan, iya. Sekarang yang di tengah kan sama ya. Yang di tengah kan 2.200 berarti ini ya. Ini beban soal ya. Kalau beban soal sesuai dengan ini masing-masing. Ya. Kalau yang beban garis pengaruh tadi kita ngelihatnya di display tuh, tapi ini satuannya kilogram meter. Kalau yang garis pengaruh kita lihatnya yang di ton meter. Ya. Berarti display, show load, join, tapi di masing-masing. Kalau kita lihat garis beban satu yang di satu, berarti hanya muncul yang di satu aja. Ya. Kalau kita input ya kita baca yang di dua, berarti yang muncul hanya di dua aja. Ya. Kalau kita input yang di titik 7 misalnya, berarti yang kebaca hanya di 7 aja. Paham ya semuanya? Misalnya bentar lagi habis, harus join lagi. Gimana, Ima? Ini yang nyala suaranya Nurlaili. Nurlaili paham? Iya, Ibu. Iya, Bima paham ya? Alhamdulillah, Ya. Bu. Iya, sekarang berarti cara membacanya masih ada 30 detik. Cara membacanya tinggal di run aja. Berarti ini ini, kemudian dibuat dia dirilis. Rilis itu dijadikan sendi-sendi ujungnya, M33 yang dipilih ya. Baru di setting 2 dimensi. Baru di run ya. Habis kayaknya waktunya. Nanti kalau habis join lagi ya. Tinggal 30 detik. Ya, ini tugas 3. Tugas 3 nih. Oke, tinggal 1 detik kayaknya. Nanti join lagi aja. Udah. Nanti kalau sudah kalian tinggal membaca hasilnya. Ibu bacakan hasilnya. Misalnya kita mau baca nilai garis pengaruh reaksi ya. Reaksi kan paling gampang nih. Kita baca kalau reaksi itu berarti show elemen reaksi ya. Tapi